Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, amma ba'd. Hadratal mukarramin, para alim ulama, tokoh masyarakat, wabil khusus Ketua DKM Masjid Untuk Gorontalo, segenap pengurus, para sesepuh, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Malam ini adalah malam kemuliaan untuk saya bisa membedah buku yang saya tulis, yang saya kasih nama Jamaliyatus Shalawat ala Khairil Bariyah al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa haqaiquha. Pemahamannya adalah keindahan berselawat dan hakikat berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buku ini saya tulis kurang lebih 2 tahun 7 bulanan. Ketika saya sering bolak-balik ke kota Mekah dan kota Madinah membawa jamaah setebal 191 halaman. Para hadirin sekalian, setiap kita pasti ketika disebut nama Rasul, hati kita langsung senang, bahagia. Karena nama Rasulullah adalah nama yang sangat indah, manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nama yang Nabi Adam datang ke surga sudah ada termaktub, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nama yang Nabi Adam menikah menyebut nama beliau, taubatnya menyebut nama beliau. Bahkan ketika Allah katakan, Ya Adam, min aina arafta Muhammadan falam ya'ti ba'd. Ketika Nabi Adam bertaubat, Nabi Adam menyebut bertawasul kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, Adam, dari mana engkau kenal ada makhluk bernama Muhammad? Walam ya'ti ba'd, belum diciptakan. Apa katanya? Hinama adkhaltani jannata fara'aitu 'alal arsy maktuban la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah, ketika engkau masukkan aku ke dalam surga, aku lihat di setiap dinding-dinding surga seperti inilah, tiang-tiang surga, semuanya bertuliskan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nabi Adam, tidak ada nama yang bersanding dengan namamu ya Allah, kecuali dia adalah makhluk yang sangat kau cintai. Apa kata Allah? Saudara tanya, benar. Kalau bukan karena beliau, karena Rasulullah, tidak akan aku ciptakan alam. Dalam riwayat lain, tidak akan aku ciptakan alam. Nah, kita sebagai orang Muslim tanpa terasa, percaya kagak percaya, terima kagak terima, Bapak Ibu dalam hidupnya ini kita hampir 17 kali menyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sholat itu kita baca terus, kita menyebut nama baginda Rasul. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu rahmatullahi wabarakatuh. Menyebut. Ketika kita at-tahiyatul mubarakatuh dengan salawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Makasih syukur. Setiap bapak-bapak ibu habis berwudu, habis berwudu menghadap kiblat, angkat tangannya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna. Sebutlah. Ketika kita dipanggil oleh Allah untuk datang ke rumahnya ini, ke Allah, kumandang azan, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berapa kali dalam sehari kita dengar azan?
Jadi, tanpa sadar sebetulnya lisan kita, hati kita, diri kita sudah menyebut nama Rasulullah aksar min sittina marratan, lebih daripada 60 kali. Ya, subhanallah. Apa artinya? Orang yang kita sebut setiap saat, kita harus mengenal jati dirinya siapa. Oleh karenanya Allah turunkan perintah kita berselawat kepada Rasulullah. Berselawat hukumnya bukan bid'ah. Berselawat hukumnya bukan sunnah. Berselawat hukumnya wajib. Kita sering dengar setiap Jumat khatib mengatakan apa? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini perintah langsung dari Allah. Nah, orang yang berselawat itu berarti dia taat sama Allah, menjalankan perintah Allah. Orang yang berselawat tandanya dia cinta sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang berselawat dia nanti mengharapkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi apa? Barang siapa yang berselawat kepada aku di pagi hari 10 marat 10 kali aja, di sore hari 10 kali aja, wajibat lahul jannah, maka wajib atasnya masuk surga. Nah, ketika turun ayat perintah selawat ini, ada dua saksiyah sahabat-sahabat Nabi yang datang. Ya Rasulullah bertanya, berapa kali saya harus berselawat kepadamu? Apa jawabannya? Bacalah sebanyak-banyaknya. Enggak terhitung. Ini proyek besar Allah agar makhluk yang ada di langit semuanya, makhluk yang ada di bumi mengenal saksi ini. Karena ini orang bukan sembarangan. Ya, teladan dunia dan akhirat. Teladan seluruh makhluk, teladan seluruh anbiya wal mursalin. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Dan Allah mengatakan wa ma'atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang disampaikan, yang dibawa, yang diajarkan Nabi-Mu ambil, dan yang dilarang tinggal. Ya. Jadi apa maksudnya? Kita semuanya disuruh untuk mengenal siapa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dianjurkan berselawat sebanyak-banyaknya. Selain faedah-faedah yang begitu banyaknya, keutamaan yang begitu banyaknya, dan di sana ada misi Allah agar hidup Anda seperti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibadah Anda seperti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat Anda, zakat Anda, semuanya. Dan Rasul mengatakan sallu kama ra'aitumuni usalli. Tadi barusan kita salat maghrib, siapa gurunya? Rasulullah. Haji umrah kudu anni manasikakum, Rasulullah. Maka dengan kita menyebut namanya, makin cinta di hati kita, ingin tahu bagaimana sosok beliau, akhlaknya yang luar biasa. Ya, pemimpin apa? Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin para nabi, para rasul. Abdul makhluqat, makhluk yang paling mulia. Kenapa? Banyak suri teladan di dalam diri Rasulullah. Akhlaknya yang luar biasa, ibadahnya yang luar biasa. Nah, inilah role model umat Islam yang sesungguhnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ulama banyak menulis buku. Ada Syama'il al-Muhammadiyah. Kalau kita mengenal sifat-sifat Nabi, akhlaknya. Ada Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengarang juga bagaimana jalannya Nabi, tidurnya Nabi, salatnya Nabi, semuanya. Gitu. Kemudian jemaah sekalian,
Kita ini bukunya halamannya banyak, kita ambil cuplikan-cuplikannya. Ya. Kemudian ketika ditanya, "Ya Rasulullah, berapa kali saya harus berselawat kepadamu?" Kata dia, "Banyak sebanyak-banyaknya." Apa hikmahnya? Yakfika ma hammakallah wa ghafara dzambak. Orang yang banyak baca salawat kepada Rasulullah akan Allah cukupi semua kebutuhan-kebutuhan dan akan Allah ampuni dosa-dosa. Ya. Dalam hadis lain, "Man aktsara salata alayya," barang siapa yang banyak berselawat kepadaku, nawwarallahu qalbahu, maka hatinya akan dikasih cahaya. Nah, hati kalau sudah bercahaya, bersinar, maka selalu dibimbing melakukan semua yang Allah senangi, yang Allah ridho. Ya. Kemudian datang lagi sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, assalamu alayka laqad arafnahu." Kalau mengucap salam saya bisa ya Rasul. Assalamualaikum ya Rasulullah, begitu. Ya. Tapi bagaimana selawat sama Nabi? Bagaimana sigatnya? Seakan-akan sahabat bilang, "Ya Rasul, ajarkan kami, tuntun kami untuk bisa berselawat kepada." Rasulullah merasa itu nunduk lama. Akhirnya beliau mulai keluar dari mulutnya yang kita kenal dengan selawat Ibrahimiyah atau selawat Tasyriyiyah atau selawat tammah, ya, yang kita baca setiap sholat. Kalau bapak-bapak kagak baca sholawat ya kepada Rasulullah lagi sholat, sah nggak sholatnya? Kagak sah. Maka sholatuna sahnya berhubungan dengan Nabi. Khutbah syaratnya ada selawat di situ. Ya, jadi agak sembarangan. Ada tempat-tempat kita berselawat yang diwajibkan, yang diharuskan. Baik, maka keluarlah salawat Ibrahimiyah. Padahal saat itu Nabi melihat cintanya sahabat sama Nabi beda-beda. Ya, orang begitu tingginya besarnya cinta sama Rasul, maka akan keluar sebuah ungkapan cinta yang luar biasa. Karena salawat ini juga ungkapan pujian. Pujian. Coba bapak-bapak seneng sama orang, maka akan keluar pujian yang sangat banyak. Nah, begitulah akhirnya dari masa Nabi ke Nabi, kemudian sahabat, ulama-ulama saleh, mereka semuanya punya masanya sigot-sigot selawat yang berbeda-beda, tergantung cintanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian secara boleh nggak kita merangkai selawat, yang mengarang selawat, boleh nggak? Ini saya kasih nama di sini ibda'u siqatisah. Ya, merangkai, mengarang, menyusun selawat, boleh nggak? Boleh. Ya, mana dalilnya? Banyak. Nabi Musa punya selawat kepada Rasulullah. Sahabat dulu, ya, Rasul bilang, semalam saya lihat ada malaikat banyak di pojokan sana. Dipanggil seseorang, kamu semalam baca apa? Enggak ya Rasulullah. Baca apa? Nah, sahabat itu berselawat kepada Nabi. Ya. Dan kalau kita lihat ulama-ulama besar kita, semuanya punya selawat. Imam Syafi'i punya selawat. Imam, mari kita angkat satu-satu. Syekh Abdul Qadir Jilani punya selawat. Ya. Dan boleh orang menyusun selawat, seandainya pun ada kesalahan, ya itu nanti kesalahan bisa pelan-pelan diperbaiki dan dia kagak dosa. Dan di hatinya ada muatan memuji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian para jamaah, apa sih sebetulnya makna salawat, maksud salawat, apa intinya? Ya, kita ucap salam.
Apa hakikatnya? Bahwa kita mohon kepada Allah, ya Allah tambahkan lagi salat, keselamatan, keberkahan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah sudah mulia. Ya. Dan kita mohon kepada Allah untuk selawat. Jadi kemudian dalam selawat itu boleh nggak kita menyebut pakai taswid? Nah, ini kajian di sini. Apa taswid? Pakai kata-kata sayyiduna, sayyidina. Ini yang menjadi perdebatan di kalangan umat. Ya, ibadah apa kata situ? Kata tuan, bapak. Kalau anak kecil manggil orang tua panggil namanya Padil, sopan nggak? Agak sopan. Kita manggil Pak Satpam, Satpam. Sopan. Ada akhlak, ada adab. Dan sejak dulu sudah ada. Ya, ulama sepakat semua lebih baik kembali kata sayyidina atau sayyiduna. Kita manggil Pak Presiden dan Bapak. Ya, manggil paman kita pakai paman, ada tata keramah. Masa sama Nabi kagak ada tata keramah? Singkatnya begitu. Ya, dalilnya banyak banget di sini. Nah, keterbatasan waktu kita kagak angkat. Kemudian salawat ini saya putar-putar seluruh Indonesia dan kaji dalam nuansa Sa'ah al-Arabiyah. Itu ada 4 tipe selawat. Bapak-bapak nanti bisa menilai. Oh, dia selawatnya tipenya ini, tipe ini. Kalau uslubnya banyak, jutaan uslub selawat. Tapi tipenya saya jurusan sastra Arab saya. Jadi saya tinjau secara uslubnya, gaya bahasanya. Saya dapatnya ada 4 macam. Seperti kita mau beli rumah, kan itu tipe apa? Ada tipe 21, apalagi itu? 45, 75 gitu ya, 72. Kan begitu kan? Tapi coraknya beda-beda enggak? Beda-beda. Begitu juga selawat. Ya, saya menulis di sini ada anwa'us selawat, ada macam-macam selawat atau tipe-tipe selawat. Yang pertama, tipe selawat adadiyah. Apa maksudnya? Di dalam untayan selawat itu ada kata-kata adada atau bi'adadi yang maknanya sejumlah. Di antaranya yang terkenal selawatnya Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Nih, kita di Indonesia, Asia Tenggara semuanya beribadah ala madhab Imam Syafi'i. Ya, ini ulama besar kita, panutan kita Imam Syafi'i. Beliau punya selawat adadiyah. Nanti kita bacakan. Ya, contoh yang paling mudah dulu bagaimana? Contoh selawat adadiyah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad adada. Ada sejumlah burung-burung yang berterbang di angkasa. Aku bersalawat kepada Rasulullah sejumlah makhluk yang ada di. Aku bersalawat kepada Rasul sejumlah burung-burung yang berterbangan, sejumlah huruf-huruf dalam Al-Quran. Nah, kita kenal tuh. Di awal ini saya sengaja cantumkan selawat yang hampir dibaca orang banyak, dan saya sebutkan, saya bacakan sedikit biar tambah jelas. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad bi'adadi rahmatillah, ada sejumlah rahmat Allah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi'adadi fadlillah, sejumlah karunia Allah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi'adadi khalqillah, sebanyak makhluk Allah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi'adadi ma bi'ilmillah, sejumlah ilmunya Allah. Banyak enggak? Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi'adadi kalimatillah, sejumlah kalimat-kalimat Allah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi'adadi hurufi kalamillah, sejumlah huruf-huruf dalam Al-Qur'an. Banyak enggak? Banyak.
Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi'adadi waraqil asjar, sejumlah daun-daun dalam pepohonan. Ya, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi'adadi ramlil qaffar, sejumlah butir pasir yang ada di padang sahara. Banyak kan? Banyak. Ya, nah begitulah contoh-contoh di antara selawat apa ada dia, dan para pasti jamaah sudah ada yang namanya itu. Imam Syafi'i, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad adada ma dzakaru dzakirun wa adada an qabihi dzakirun. Suatu saat Abdullah bin Hakam tidur, mimpi ketemu Imam Syafi'i. Ditanya, ya Imam, ma fa'alallahu bika, apa yang telah Allah lakukan kepadamu? Apa kata Imam Syafi'i? Rahimani wa ghafarali wa zafani fil jannah. Allah sayang kepadaku, Allah ampuni dosa-dosaku, dan Allah nikahkan aku dengan bidadari di surga. 5. Nilta hadir maqam. Sebabnya apa engkau mendapatkan maqam ini, karunia ini, kedudukan ini? Nah, beliau bercerita, aku menulis selawat dalam kitabku, kitab Ar-Risalah. Bapak-bapak boleh cek sedunia orang mengakui Imam Syafi'i ya menulis kitab tentang usul fikih namanya Ar-Risalah. Di situ ada nulis selawat. Ya, terus namanya selawat apa? Selawat ada dia. Ya. Contohnya lagi kata beliau ya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin adada ma dzakarahu dzakirun wa adada ma ghafala an dzikrihil ghafilun. Banyak sejumlah orang-orang yang ingat sama Rasul, sejumlah orang-orang yang lupa sama Rasul. Banyak enggak? Banyak. Ya. Yang lainnya nanti Bapak Ibu bisa lihat. Dan ini uniknya buku ini, semua contoh-contoh selawatnya sudah saya kasih baris. Jadi bapak-bapak bisa di rumah sambil baca itu. Ya, selawat namanya apa? Selawat ada dia. Saya pun pribadi mohon maaf akhirnya menyusun juga selawat ada dia. Ya, saya menulis selawat. Bahkan dalam buku saya yang lain saya kasih nama apa? Hadhihi salawat. Inilah rangkaian salawatku, tinjauan ilmu sharaf, ilmu nahwu. Saya bahas begitu. Nah, ini salah satu untayan selawat dari saya. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi dzil khuluqil azim wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi adadal ulama wal muta'allim, sejumlah para guru, para ulama, para pelajar, wa adadal mursyidin wal muridin, sejumlah para mursyid, para murid. Istilah wa jalillahumma salatan alaihi baban fil ilmi wal fahmi wal ma'rifah wa wasilatan lil hidayah wa taufiq bil wal qurbi bi lutfika ya latif ya alim ya khabir. Kemudian yang karangan saya juga, Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi dzil khuluqil azim wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi adadal hujjajin wal mu'tamirin. Karena saya kebetulan suka bawa jamaah haji, umroh, dan kita baru saya tadi habis manasik di gedung apa? Asrama haji dia. Ya, asrama haji ya di gedung Bir Ali dia, Bir Ali. Nah, saya susun sejumlah para jamaah haji, jamaah umrah, wa adada zairina bil haramain, sejumlah orang-orang yang berziarah ke kota suci Madinah Mekah, wa adadal waqifina bil Arafah wal Raudhah, sejumlah orang yang wukuf di padang Arafah, sejumlah orang yang sholat bermunajat di Raudhah. Wa jalillahumma salatan alaihi abwaban fil khair. Ya Allah, jadikanlah salat kami ini kepada baginda Rasul menjadi pintu dalam kebaikan, wa wasilatan bil haji wal umrah, dan jadi sarana untuk berhaji dan umrah. Bi rahmatin minka ya aziz ya Bapak. Itu salawat ada dia. Ya, sekarang kita pindah yang kedua. Namanya salawat madadiyah. Madad atau madad yang mudu, memberikan bantuan, memberikan pertolongan. Ya. Jadi semuanya kita bukan minta sama Nabi, salah paham.
Kita bersalawat kepada Rasul. Ya Allah, dengan keberkahan selawat kami kepada Rasulullah, jadikan Allah yang sulit jadi mudah, yang sumpah jadi ceria. Amin. Ada dan liqakan salatan takunu likulli usrin yusra wa likulli hammin faraja wa likulli dhikin makhraja. Tadinya sulit, ada exitnya jadwalnya. Likulli da'in dawa, ya, yang ada penyakit ada obatnya. Likulli saqamin terus begitu. Ya. Nah, oleh karenanya di awalnya saya berikan hakikatul madad. Jadi agak salah paham. Bukan seperti orang-orang yang mengatakan sampai Syekh Abu Syairi mengarang kitab Burdah dikafirkan. Imam Jazuli, ya, Sulaiman Al-Jazuli pengarang Dalailul Khairat dikafirkan, bukan terpaham. Dibid'ahkan. Ya, ulama-ulama besar yang tahu kita sangat tinggi, ahli lugah gitu. Tinggal sembarangan gitu ya. Baik. Nah, kalau bapak-bapak di zaman sekarang juga ada ulama besar, ya, Yusuf An-Nabahani, punya kitab namanya Sa'adatud Darain, setebal 700 halaman kurang lebih, masih kurang dikit. Itu berapa juta selawatan di sini. Dan yang luar biasanya hakikat beliau nggak pernah berhenti selawat setiap hari 5.000 kali. Nah, salah satu yang diajarkan di sini tanda-tanda biar kita ketemu Nabi banyak selawat. Apa sih hakikatnya hidup ini? Setelah kita dulu belajar kemana-mana, sekarang alhamdulillah saya ngajar kemana-mana. Apa? Cuma satu tadi, duduk Anda kayak Nabi, belajar Anda kayak Nabi, sholat Anda kayak Nabi, gaya hidup Anda kayak Nabi, pola pikir Anda kayak itu tuh. Ya. Dan kita nanti semuanya mengharapkan apa? Syafaat bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, nah ini selawat tuh dari yang pendek-pendek sampai yang panjang-panjang. Di antaranya bapak-bapak sudah apa tuh, ada yang namanya selawat nariyah atau selawat tafridiyah, asalnya taziyah nama ulama ngarang. Ya, selawat nariyah, ke selawat kamilah itu masuk kepada selawat madaniyah. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqad bil halal dibuka uqad kesulitan wa tanfariju bihil kurab sama kesulitan wa tuqda bil hawa dia Pak dikabulkan hajat-hajat. Ya, waktu nal hafal semuanya. Lagi ada salat munjiat, salatan tunjina biha. Ya Allah, dengan keberkahan kami bersalawat kepada Nabi-Mu, tunjina biha. Selamatkanlah kami, ya, dari azab kubur. Itu namanya termasuk salawat. Dan saya perhatikan hampir kebanyakan orang Indonesia yang namanya salawat madaniyah. Ya, bukan Indonesia saja, hampir sedunia dengan madaniyah. Ya, saya baca satu saja salawatnya, ya, Sultan Al-Auliya Syekh Abdul Qadir Jilani. Allahumma nih Syekh Abdul Qadir Jilani. Siapa yang meragukan kalimat beliau? Kagak ada. Semua merujuk dengan Sultan Al-Auliya, ahli adab, ahli logo, ahli segalanya. Punya tafsir Jailani 6 jilid. Kita Fathur Rabbani dan ribuan ulama kobar di tangan beliau. Ya, ini selawatnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil iham wal mihan wal ahwali wal baliyat. Lihatin enak dalam maknanya. Ya. Ya Allah, dengan keberkahan saat ini selamatkan kami dari musibah, dari ujian, dari malapetaka. Wa tusallimuna biha min jamil fitani wal asqam wal abad wal ahad. Wa tutahhiruna biha min jamil uyubi was sayyi'at. Ya Allah, dengan keberkahan bersama Nabi-Mu, sucikanlah seluruh aib-aib.
Ya, kejelekan-kejelekan. Wa taghfiru lana biha jami'ad dzunub, ampuni dosa-dosaku. Wa tamhu biha 'anna al-khati'at, wa taqdi lana biha jami'a ma natlubuhu min al-hajat, wa tarfa'una biha 'indaka 'ala ad-darajat, wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'da al-mamat ya Rabb ya Rabb ya Allah ya mujib ad-da'wat. Nah, ini banyak yang nanti dibaca-baca aja. Ya, gitu. Kemudian saya pun dalam salawat madani ini juga saya ada ungkapan rangkaian dari saya. Ini salawat saya. Ya, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan analu bisirriha wa fadliha hifdhan wa fahman bima sami'na wa qara'na. Saya pengen minta sama Allah, ya Allah, dengan keberkahan saya banyak bersama Nabi, dikasih apa? Mudah hafal, mudah paham dari semua yang kita dengar, semua yang kita baca, baik Al-Qur'an, baik ilmu. Warzuqni minhuma qalban latifan. Ya Allah, beri saya ya Allah dari keberkahan ini apa? Qalban, hati yang latif, yang lembut, pikiran sofian, pemikiran yang jernih, wasulukan kariman, punya pribadi yang baik, wa nafsan kursi, jiwanya suci, radiyan mutmainnah, ridho mutmainnah, salim tasliman katsira. Kemudian yang buatan lagi saya ini ya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan nanalu bi barakatiha as-salamata wal amna wal riayata wal himayah wal rahata. Ini bagus nih, lagi kemarin-kemarin lagi musim-musim corona, baca nih. Dengan keberkahan selawat dijaga selamat, aman, riayah dijaga, rahat fi qulubina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kemudian Bapak Ibu, ini selawat saya terpanjang. Saya minta apa sama Allah? Ya Allah, sebetulnya apa sih hidup ini? Nah ini, saya minta agar kita punya 10 ilmu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya satu dulu, salawat dari saya juga. Saya pengen yang ngamalin salawat ini biar Allah kasih mudah bisa berangkat umroh, berangkat haji, mudah ke tanah suci Mekah Al-Mukarramah, Madinah Munawwarah, bisa wukuf di Arafah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan analu bisirriha ziyaratal haramain al-Makkah al-Mukarramah wal Madinah al-Munawwarah wal wuqufa bil Arafah wal munajata 'inda al-Ka'bah al-Musharrafah wal rawdah al-Sharifah wa ziyarat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nah, Bapak-bapak, renungan demi renungan, akhirnya saya sampai puncak menulis selawat yang bunyinya begini. Saya minta sama Allah ya agar diberikan 10 ini. Ya, nanti jangan tinggal aminin aja. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Ya, ini usul yang pertama saya dapat di Madinah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim wa syarif wa azim ala afdali makhluqatik sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi salatan tuftahu biha wa turzuqu biha wa tunawwiru biha lana qulubur rasul. Pengen minta ilmunya Rasul. Wa asrarur rasul, minta asrar-asrarnya Rasul. Wa anwarur rasul, minta cahayanya Rasul. Wa ahwalur rasul, ahwalur rasul. Wa akhlaqur rasul, akhlaqnya Rasul. Wa tarbiyatur rasul, minta bagaimana Nabi berhasil menterbiah umat dalam waktu yang sangat singkat. Bagaimana mendidik itu susah. Jadi anak-anak kita susah, murid kita susah, istri kita susah nih. Minta bagaimana ya Rasul? Bagi saya sedikit aja ilmu mendidik, mendidik umat. Kita minta. Wa tarbiyatur rasul, gitu ya. Wa sunnatar rasul qaulan wa fi'lan, minta ya Allah agar saya bisa melaksanakan sunnah-sunnah Rasul qaulannya fi'lannya, wa mutaba'atur rasul zahiran wa batinan, kita bisa mengikuti Nabi secara zahir dan batin. Tentang salat 5 waktu ada buku namanya As-Salat ala Sifatin Nabi, dibentuk itu, diterangin bagaimana salatnya Nabi, gerakan-gerakan semuanya. Itu zahir, batinnya ada orang salat kemana-mana pikirannya, melamun, ke pasar, ke toko, ke dapur, ada nggak gitu? Itu kata Syekh Abdul Qadir apa? Wailaka 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 wa antal munafiq, celaka ente munafik. Anta taqul Allahu akbar bi famik, dia mulut kita mengatakan Allah Maha besar, tapi di hati kita lupa sama Allah, ingat yang lain. Ya, makanya minta apa? Bisa mutaba'ah sama Rasul zahir dan batin. Kemudian wa ru'yatur rasul yaqzat dan wa manaman,
kita pengen minta dapat kemuliaan dari Allah, bisa mimpi ketemu Nabi. Karena kata Rasul, orang yang mimpi bertemu dengan aku adalah dia itu benar. Tetapi Bapak Ibu, di sini saya bikin juga, saya tahu ada orang habis mimpi Nabi langsung ria, ujub, jadi fitnah mana-mana. Saya buat di sini kaidah-kaidahnya, ya, yang ada tuntunannya, sehingga mendapat bagaimana sikap kita, ya. Baik. Kemudian yang ketiga, selawat tanaiyah, pujian, ya, selawat pujian kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ada pula salawat Nabi Musa. Nabi Musa ketika alima ma wa'adallahu ala ummati Rasul, ketika Nabi Musa menyadari begitu besarnya, ya, keutamaan yang Allah janjikan kepada umat Rasulullah, Nabi Musa berdoa, ya Allah, jadikan aku umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Agar bapak-bapak ini dalam kitab Khasais Al-Muhammadiyah dan Maliki beruntung menjadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, banyak-banyak. Apa? Ketika Nabi Musa pengen menjadi umat Rasul, Allah kasih ini ya, wahyu hidayah, salawat kepada Rasulullah. Ini salawat Nabi Musa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya wa ma'dinil asrar wa minba'il anwar wa jamilil kaunaini wa syarafid daraini wa sayyidil thaqalaini al maqsus bi qaba qausain. Kemudian salawatnya Siti Fatimah. Siapa dia? Putri daripada Rasulullah. Bagaimana seorang anak agak bangga sama bapaknya yang luar biasa. Anak kita yang bangga sama kita. Bagaimana Siti Fatimah? Ini bukan sembarangan bapaknya nih. Ya, Allahumma salli ala man ruhul mihrabul arwah wal malaikati wal kaun. Allahumma salli ala man huwa imamul anbiya wal mursalin. Allahumma salli ala man huwa imamu ahlil jannati wa ibadillahil mu'minin. Itu selawat sudah Fatimah. Terus cucu-cucunya beliau, sahabat yang lain juga ada, Imam Ali punya selawat, ya, Ibnu Mas'ud punya selawat, Zainal Abidin punya selawat. Saya nggak bacain karena waktunya sangat pendek, ya. Sultan Auliya Syekh Abdul Qadir selawat, ada yang panjang, yang pendek aja nih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika as-sayyidil kamil. Rasulullah pemimpin yang sempurna, al-fatih, pembuka, al-khatim, al-khatam, nabi yang terakhir, nurikal mubin, cahayamu yang, ya, wa rasulika shadiqal amin, ya. Ini selawatnya Syekh Abdul Qadir yang pendek, yang panjang ada lagi tuh. Nanti saya baca, waktunya nggak keburu. Dan selawat Syekh Ahmad Al-Badawi, ulama dari Tonto, Syekh Ad-Darbiri banyak, ya. Nah itu bapak-bapak tinggal kita ngamalin, ya. Nah selawat tanah ini bagi dua, ada yang bil khitab, ada yang tak bil khitab. Apa berkata seperti kita datang ke Nabi, assalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah, assalamu alayka ya sayyidi ya Habiballah, assalamu alayka ya sayyidi ya Subhanallah, asyhadu. Ini semuanya bentuk salam, salawat ya, namanya khitab. Sana pujian dan khitab, langsung ngomong sama Nabi. Seperti kita salat assalamu alayka, ini langsung Nabi. Ya, assalamualaikum. Dan Nabi mengatakan, man shalla alayya min ba'id sami'tu, wa man shalla alayya an qarib a'lamtu. Barang siapa yang berselawat salam kepadaku dari jauh aku dengar, dari dekat aku tahu. Ya, oleh karenanya jemaah jangan berhenti-berhenti. Ibadah yang paling enteng, ringan, banyak pahalanya, banyak keberkahannya, berselawat. Tetapi nanti ada ajarannya. Jangan mulutnya doang selawat, hatinya kemana-mana, jangan. Makanya dianjurkan Bapak baca sejarah Nabi juga, agar ada timbul keagungan di hati kita. Ya, oleh karenanya selawat dibagi dua, ada selawat lil thawab, ada salawat lil fadl. Ulama beda-beda. Kalau kita baca selawat pasti dapat pahala. Ya, orang-orang soleh bukan itu, pahala pasti dapat, pengen dapat kemuliaan yang lebih dari itu. Ya, namanya lah istilahnya ilmu laduni, ilmu wahyu. Ittaqullaha wa yu'allimukumullah. Takwalah kepada Allah, Allah jadi gurunya. Man alima bima amila, man amila bima alima. Barang siapa yang beramal dan ilmu yang dia ketahui,
Waratahullahu ilman ma lam ya'lam. Allah kasih ilmu yang kita tidak punya. Ya, berkahnya amal. Nah, kita berselawat ini adalah kita beramal melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada yang ketiga, yang keempat, selawat syuhudiyah. Orang-orang soleh semakin tinggi itu selawatnya pendek-pendek, tapi di hatinya besar tenang. Ya, terbayang Nabi jalan, terbayang Nabi tidur, terbayang semua. Akhirnya keluar alaihi salatu wassalam, alaihi salatu wassalam, alaihi salatu wassalam. Ya, alaihi salatu wassalam. Ya, kebayang semua. Bagi kita ke Uhud, bayang Nabi lagi perang. Nah, itu Pak, dengan sebab banyak-banyak ulang-ulang terus kehidupan Rasulullah. Nah, cerita para anbiya itu obat penyejuk ya bagi kita, terutama dai-dai yang dalam perjuangannya dapat tantangan-tantangan yang sangat besar. Baik. Kemudian di sini saya hadir juga tentang istihdar, menghadirkan akhlak Nabi yang luar biasa. Ada dua, ada khalqan wa khuluqan. Ada bodinya Nabi. Nabi Yusuf dikatakan Nabi yang paling apa? Ganteng. Sampai ibu-ibu motong mangga kepotong. Ya, padahal Nabi Yusuf masih sepertiganya kegantengan Rasulullah. Ya, begitu. Ini Bu, Pak, ini berkah. Ini kita bercerita tentang Nabi, dapat rahmat semua nih. Turun rahmat ini. Masuk semua ke setiap hatinya jemaah, semua masuk ke pikirannya. Bawa keberkahan di tempat ini. Ya. Baik, kemudian keberkahan Rasulullah. Kita nyanyi sedikit nasyid. Ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, alaihi salatullah. Biha yathbutul iman, biha yahsulul aman. Karrir ayyuhal insan, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, alaihi salam. Bapak Ibu, ini kalau diterjemahkan luar biasa, ya, seingat-ingat ya. Dengan berselawat kepada Rasulullah, menyebut la ilaha illallah Muhammad apa? Yathbutul iman, iman kita tambah mantap. Yahsul aman, kita mendapatkan sebuah ketenangan, aman. Kata Nabi apa? Tidak ada sebuah tempat yang banyak dibacakan selawat, maka tempat itu menjadi raudhah min riyadil jannah. Makanya orang ibu-ibu kalau suka di dapur banyak selawat, kalau kagak bahaya. Dikit-dikit kerjaan terus, suaminya gak pulang-pulang lagi. Anak kan nakal betul. Ya, dengan selawat terobati semua. Ya Bu ya, jangan nyanyi Ayu Ting Ting kemana-kemana, gak pulang-pulang. Ya, ulang-ulangilah bersalawat kepada Rasulullah, menyebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, apa? Tudnil 'abda min maula, akan mendekatkan seorang hamba kepada Allah. Tuh, ungkapan yang sangat indah, yang sangat bagus. Ya, dan zikir yang paling afdal la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dan seterusnya. Nah, di sini saya kasih ada pintu hidayah, pintu ilmu. Orang yang suka berselawat, Allah kasih hidayah, Allah kasih ilmu. Kemudian hakikatul wusul. Ada pertanyaan, kalau gitu selawat apa biar kita cepat husul sama Allah, husul sama Rasul? Ya, nah, jawabannya selawat apa saja bagus. Ya, yang penting ketika berselawat didasari pertama ada cinta kepada Rasulullah, ada keagungan kepada Rasulullah. Nah, ini yang kagak ada nih. Orang nyebut doang mulutnya cuman kosong, nggak ada cintanya sama Nabi, pahamnya sama Nabi, berjuang sama Nabi. Apa mana hakikatul qiyam? Kita suka berdiri lagi baca asrafal, apa maksudnya? Kita bersiap, ya Allah, saya siap berjuang demi Rasulullah, membela sunnah Rasulullah gitu. Ya, ada orang hakikat ketika
asraqal dia berdiri, waktu sholat dia tidur. Duha dia jalanin. Ya, jadi hakikat saudara kita berkhidmah menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada hikmah ru'yatul Nabi. Hikmahnya, ini dijelaskan dalam hadis-hadis. Katanya apa? Man ra'ani fil manam faqad ra'ani haqqan. Fa inna syaitana la yatamatsal bi. Sesungguhnya orang yang melihat, barang siapa yang mimpi melihat aku, ya, sesungguhnya dia benar-benar melihat. Karena setan kagak bisa menyerupai Nabi. Ya, jadi bapak-bapak kalau dapat hikmah itu bergembira. Oh, itu ada titik-titik iman, hidayah, dijaga. Tambah kuat baca Qur'annya, banyak selawatnya. Ya, begitu. Bukan jadi ria bangga-banggaan, lalu siapa lu? Ya, begitu. Baik. Kemudian asbabul mu'inah ala ru'yah. Ada beberapa faktor yang membuat kita nanti bisa ngimpi ketemu Nabi. Pertama, sering-sering baca kisah-kisah Rasulullah sebanyak-banyaknya. Ya, Habib Ali Al-Jufri itu hampir 200 buku lebih baca sejarah Nabi. Ya, waktunya sudah mau habis, saudara sekalian. Yang terakhir, praktekin setiap malam Jumat dah. Ya, ini ajaran daripada Syekh Abdul Qadir Jalani. Setiap Jumat, Bapak Ibu, sholat hajat khusus minta dia mimpi ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bacaannya apa? Bacaannya itu yang mudah. Baca Al-Fatihah, kemudian ayat kursi 15 kali. Ya, ya, kemudian Al-Ikhlas, gitu. Jadi ulang lagi, man sholat, barang siapa yang sholat Jumat 2 rakaat, membaca di setiap rakaatnya Al-Fatihah dan ayat kursi. Ya, ayat kursi 1 kali dan 15 kali Al-Ikhlas. Paham ya? Ini amalin Pak setiap malam Jumat. Rakaat pertama, kedua sama. Habis Al-Fatihah baca ayat kursi sekali. Kedua baca Qul 15 kali. Habis itu selawat terus. Ya, insyaallah Allah kasih petunjuk bisa mimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian, karena waktu yang sudah dekat dengan berpisah, mudah-mudahan kesempatan yang pendek ini ya menghantar kita tambah cinta sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tambah cinta meneladani Nabi, dan pesan saya perbanyak selawat aja. Perbanyak selawat sebanyak-banyaknya. Kalau bisa 1 hari 1000, luar biasa 5000, terus saja akan ada keberkahan buat diri kita dan keluarga kita dan umat ini. Sekian, mohon maaf, semoga bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inna nas'aluka 'ulumar rasul wa asrarar rasul wa anwarar rasul wa ahwalar rasul wa akhlaqar rasul wa tarbiyatar rasul wa sunnatar rasul qaulan wa fi'lan wa mutaba'atar rasul zahiran wa batinan wa ru'yatar rasul yaqzatan wa manaman wa syafa'atar rasul wa syafa'atar rasul wa syafa'atar rasul wa suratan ruhaniyatan mujammalatan lisabil awwalin wal akhirin sayyidil anbiya'i wal mursalin sahibil basyir wal nadhir Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Barang-barang 3 kali baca ya hayyu qayyum bi rahmatika astaghfir, yang turunkan rahmat untuk kita semuanya. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghfir, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghfir, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghfir. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah. Sekian bermaaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau buku ini biar 1.000.